Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi hamdan yaliqu bi jalalihi al-karim wa 'azimi sultanihi hamdan yaliqu bi asma'ihi al-husna wa sifatihi al-'ula hamdan kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu wa khaliluhu wa safiyyuhu la nabiyya wa la rasula ba'dahu. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا علما رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ثم اما بعد. Puji syukur alhamdulillah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia rahmat nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Di antaranya adalah kesempatan untuk beramal saleh di bulan suci Ramadan. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima qiyam kita, shaum kita dan semua amalan saleh yang kita lakukan, dan semoga Allah Subhanahu wa taala mencatat kita termasuk hamba-hambanya yang sukses untuk beramal di bulan Ramadan. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, untuk mempersingkat waktu, kita langsung masuk ke inti pembahasan kita pada kesempatan ini. Kita akan melanjutkan pembacaan kitab Sahih Al-Bukhari. Pada kesempatan ini kita akan membahas satu bab yang dituangkan di sini oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah. Beliau mengatakan bab tafaduli ahli iman fil a'mal. Bab orang beriman itu berbeda-beda tingkatannya di dalam beramal. Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah, ketika kita mendengar judul yang beliau buat, semuanya ingin menjelaskan kepada kita bahawa sebagaimana iman seseorang itu berbeda-beda tingkatannya, maka begitu juga iman yang sifatnya amal saleh. Dan kita semua tahu bahawa kalimat iman ini mencakup seluruh amalan saleh. Dan saat orang beriman ini tingkatan di dalam beramalnya bertingkat-tingkat atau berbeda-beda, tentunya juga di sana Allah Subhanahu wa taala menyediakan tempat di dalam surga beda-beda tingkatannya, tergantung amalan kita di dunia. Maka yang menentukan tinggi atau rendahnya derajat kita di dalam surga adalah kita sendiri, dan kesempatan itu masih terbuka lebar di depan mata kita, karena kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesempatan untuk hidup, kesempatan untuk bersaing sampai kita wafat, maka berakhirlah persaingan kita dengan orang lain. Selama kita masih diberikan kesempatan hidup oleh Allah Subhanahu wa taala, maka siapapun punya hak untuk bersaing dan punya hak untuk menyaingi siapa saja. Kemudian dia punya hak untuk menjadi orang yang paling baik di hadapan Allah, orang yang paling tinggi derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan ada yang bisa menghalangi dia. Maka jemaah sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di sini Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah membawakan dua hadis. Satu hadis Abu Sa'id Al-Khudri terkait dengan judul yang dia buat. Kemudian yang kedua hadis juga dari Abu Sa'id Al-Khudri dengan matan yang berbeda. Hadis yang pertama kita bahas dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Yadkhulu ahlul jannati al-jannata wa ahlun nari an-nar." Akan masuk ke dalam surga penghuni surga, dan akan masuk ke dalam neraka penghuni neraka. Kalimat ahlun yaitu penghuni atau ahli neraka di sini sifatnya umum, bukan ahli neraka yang kekal di dalam neraka, karena nanti di sini ada yang keluar. Kemudian Nabi SAW menyebutkan, "Tsumma yaqulu Allah Ta'ala," setelah ahli surga masuk ke dalam surga, ahli neraka sudah masuk ke dalam neraka, Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada malaikat, "Akhriju minan nari," keluarkanlah dari neraka
man kana fi qalbihi mithqalu khardalin min iman. Barang siapa yang di dalam hatinya masih ada iman seberat biji khardal. Khardal ini ada yang menyebutkan adalah tumbuh-tumbuhan, ada yang menerjemahkannya dengan biji sawi atau biji gandum. Ulama rahimahullah ta'ala berselisih pendapat tentang al-khardal. Kemudian beliau mengatakan fayakhrujuna minha qad iswaddu. Kemudian keluarlah mereka orang beriman ini dan mereka sudah gosong. Orang beriman yang tidak sempat dihapus dosanya sebelum masuk ke dalam neraka, karena penghapus dosa itu ada sebagian di dunia, ada sebagian di akhirat. Kata ulama rahimahullah, di antara penghapus dosa di dunia ini bertaubat kepada Allah, kemudian amalan saleh, kemudian musibah, kemudian juga sakaratul maut. Itu adalah penghapus dosa. Jadi ada terkadang sebagian hamba Allah Subhanahu wa taala karena melihat dosanya terlalu banyak, maka dihapus oleh Allah dalam keadaan ketika dia dicabut nyawanya, diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala sakaratul maut yang sakit luar biasa. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menurunkan penyakit sebelum dia meninggal. Itu tujuannya semua bukan tanda sebagai su'ul khatimah, tapi itu dalam salah satu rahmat Allah. Allah turunkan agar hamba tersebut terkurangi dosa-dosanya, sehingga ketika menghadap Allah Subhanahu wa taala tinggal sisanya yang akan diproses oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kalau dia sudah meninggal, maka ada penghapus yang selanjutnya, yaitu syafaat. Syafaat para nabi, syafaat orang-orang saleh, syafaat teman dekat. Kemudian yang terakhir, penghapus terakhir, itu adalah neraka jahanam. Maka bagi kita yang tidak terhapus dosanya di dunia dan juga tidak sempat mendapat penghapus dari syafaat para nabi atau orang saleh, maka penghapus yang terakhir adalah neraka jahanam. Karena Allah Subhanahu wa taala sudah menetapkan lewat lisan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah tidak akan mengizinkan siapapun di kalangan hambanya yang menjadi ahli surga namun pada jiwanya, pada dirinya masih ada noda dosa, Allah tidak akan mengizinkan dia masuk ke dalam surga sebelum dia dibersihkan. Maka penghapus yang terakhir jamaah sekalian itu adalah neraka jahanam. Orang yang beriman, yang kata Nabi SAW di hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, fa amma ahlun nar alladziina hum ahluha. Adapun ahli neraka, kata Nabi, yang memang dia ahlinya. Kalimat ahli itu kalau kita perlebar maknanya, kalimat ahli, dan juga sudah jadi istilah ya di bahasa kita, ya ahli, punya keahlian. Ahli itu maknanya orang yang senantiasa berinteraksi dengan sesuatu itu. Ahli komputer misalkan, dia sudah tahu karena sering sama komputer, tidak pernah lepas. Orang ahli apa saja artinya dia sudah terus menerus dengan sesuatu tersebut. Keluarga kita disebut ahli karena 24 jam kita bersama mereka. Kata Nabi SAW, amma ahlun nari alladziina hum ahluha. Adapun ahli neraka yang memang mereka itu ahlinya, fala yamutuna fiha wala yahyaun. Mereka ini tidak hidup, tidak mati. Ini ahli neraka yang memang mereka ini akan selamanya di dalam neraka, dekat dengan neraka, bersama dengan neraka. Mereka ini, kata Nabi, tidak hidup, tidak mati. Itu alias orang yang kekal di dalam neraka. Fa amma ta'ifatun minal mu'minin, adapun sekelompok orang beriman, asabathum dzunubuhum, yang masih punya dosa, tidak sempat terhapus, maka mereka ini ketika dimasukkan oleh Allah, dihapus dengan penghapus yang terakhir, yaitu neraka, maka mereka akan gosong. Jadi tidak dihidupkan kembali oleh Allah di dalam neraka setelah gosong. Namun berapa lama di dalam neraka itu tergantung dosa dia yang dia lakukan. Kalau ternyata dosanya banyak, maka dia akan lama di dalam neraka dalam keadaan gosong. Kalau ternyata dosanya sedikit, maka dia sebentar di dalam neraka, kemudian dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sini Allah Subhanahu wa Nabi SAW menyebutkan, keluarkan dari neraka siapapun orang beriman. Berarti ini orang beriman
yang masih di dalam hatinya ada keimanan seberat biji dzarrah. Ada yang mengatakan dzarrah ini atom, benda yang paling kecil. Ya, selama imannya itu masih ada seberat benda yang paling kecil di dunia ini, maka dia punya hak untuk keluar dan masih ada harapan untuk masuk surga. Di sini Nabi SAW menyebutkan orang yang sempurna imannya, ya, yang sempurna, kemudian orang yang paling rendah. Ini dalil bahwa orang beriman derajatnya, tingkatannya di mata Allah Subhanahu wa taala beda-beda. Orang yang pertama, kelompok yang pertama orang beriman tidak singgah ke dalam neraka, tidak jatuh ke dalam neraka. Kenapa mereka tidak jatuh ke dalam neraka? Karena mereka saat diperintahkan oleh Allah untuk meniti sirat sudah tidak punya dosa, sudah bersih, entah dengan taubat waktu di dunia atau mendapatkan syafaat sebelum diperintahkan meniti sirat. Mereka itu sudah bersih. Kemudian ini orang yang pertama, sebagaimana hadits Nabi SAW, nanti orang yang pertama itu seperti kilat, yang kedua seperti angin kencang, yang ketiga seperti kuda yang kencang larinya, kemudian ada yang seperti seekor burung, sampai nanti terakhir itu di atas sirat, orang yang tidak jatuh ke dalam neraka, yaitu orang yang dia meniti sirat dalam keadaan merangkak. Kata Nabi SAW, hatta ta'jazu a'malul ibad, sampai amalan hamba itu sudah melemah. Hatta yaji'ar rajul la yastati'u sayri illa zahfa, sampai nanti ada yang terakhir itu dia tidak bisa berdiri di atas sirat, tidak bisa berjalan dalam keadaan berdiri. Kenapa? Kata Nabi, amalan solehnya waktu di dunia itu terlalu sedikit, jadi tidak bisa memberikan kekuatan kepada dia untuk berjalan dalam keadaan berdiri. Namun karena dia termasuk masih orang yang selamat, ya, tidak jatuh ke dalam neraka, dia karena sekalipun amalan solehnya sedikit, dia tetap selamat, tidak termasuk orang yang jatuh ke dalam neraka. Tapi karena sedikitnya amalan soleh dia tidak bisa berdiri, jangankan lari. Apa yang dilakukan oleh hamba ini? Yasiru zahfan, dia akan meniti sirat dalam keadaan merangkak, tidak bisa dia berdiri, tidak bisa dia merangkak dia. Apa yang membuat dia tidak bisa berdiri? Kata Nabi, amalan solehnya terlalu sedikit waktu di dunia, malas dia beramal soleh, dia tidak ada semangat untuk meningkatkan kualitas amalan solehnya. Sehingga apa? Sehingga amalan solehnya lemah, tidak mampu memberikan kekuatan. Karena kita ini kuat mengamalkan amalan soleh karena kekuatan amalan soleh yang kita bangun sebelumnya. Dan kekuatan amalan soleh ini bukan sekedar di dunia, sampai di akhirat nanti itu yang menentukan kita di atas sirat. Kemudian ada kelompok yang kedua yang disebutkan oleh Nabi, orang yang paling rendah. Siapa itu orang yang paling rendah imannya di mata Allah Subhanahu wa taala? Jatuh dulu ke neraka. Jatuh ke neraka. Apa yang membuat mereka ini berbeda-beda? Sama-sama orang beriman, ada yang tidak sempat jatuh ke neraka, ada yang sempat jatuh ke neraka. Amalan mereka. Jadi dari sini kita ambil kesimpulan bahwa kita ini berbeda-beda tingkatannya. Sebagaimana di dunia kita ada yang semangat, ada yang malas, kemudian ada yang ikhlas, ada yang tidak ikhlas, ada yang pura-pura, ada yang serius, ada yang sungguh-sungguh, ada yang bohong. Itu semua akan menentukan derajat kita nanti, dan itu akan terbukti kelihatan jelas ketika kita meniti sirat. Tidak ada lagi yang bisa bohong-bohongan dengan agama Allah Subhanahu wa taala. Semuanya akan ditampakkan keasliannya. Wa hussila ma fis sudur. Pada hari di mana ditampakkan seluruh apa yang ada di dalam batin seseorang. Tidak ada lagi yang tersembunyi. Di dunia kita masih berpura-pura, bisa bersandiwara, bisa bohong, bisa pura-pura ikhlas, tapi nanti hari kiamat itu semua akan nampak. Siapa yang merangkak berarti waktu di dunia dia pemalas. Siapa yang merangkak lambat di atas sirat berarti dia waktu di dunia malas untuk beramal. Maka Allah mengatakan, "Fa idza qila suzu fansuzu." Kalau kalian diberi semangat, ya, Allah memberikan kalian semangat untuk puasa di bulan Ramadan. Semangat. Kata Allah, ayyaman ma'dudat. Di bulan Ramadan kalian puasa cuma beberapa saat, kata Allah. Ini kalimat motivasi dari Allah. Ayyaman ma'dudat, hanya beberapa saat. Kemudian ibadallah, di sini Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah taala menyebutkan
Ini juga dalil bahwa seseorang itu pahala tauhidnya tidak bisa diambil oleh orang yang dia zalim waktu di dunia. Karena nanti ada orang yang bangkrut pada hari kiamat, sebagaimana hadis yang masyhur yang sudah sering kita dengar. Kata Nabi SAW, atadruna mal muflis? Wahai sahabat sekalian, tahukah kalian siapa yang bangkrut itu? Kata para sahabat, yang bangkrut itu orang tidak punya harta. Bukan itu kata Nabi. Yang bangkrut itu orang yang datang pada hari kiamat membawa pahala besar, tapi waktu di dunia banyak kezaliman sama orang lain. Jadi kita ini beribadah, mengumpulkan pahala, hubungan sama Allah dijaga, hubungan sama orang lain juga dijaga. Kenapa? Karena jangan sampai hubungan kita sama Allah kita jaga, hubungan sama orang tidak kita jaga, akhirnya banyak kezaliman kita lakukan, itu berpeluang untuk menjadi orang bangkrut pada hari kiamat. Kita bisa bayangkan, Nabi menyebutkan bangkrut, berarti apa? Dia punya pahala besar. Dia datang meninggal dunia membawa pahala besar. Beda halnya kalau orang yang memang meninggal dunia tidak bawa pahala, itu bukan orang bangkrut, namanya orang miskin pahala. Kalau ini kaya dia pahala, orang saleh waktu di dunia, hubungannya dengan Allah Masya Allah, tapi banyak kezaliman yang dia lakukan. Kata Nabi, orang yang dia zalimi, sebelum sempat dia minta maaf waktu di dunia, maka semua akan datang, akan dibayar dengan pahala. Ya, pahala kita habis. Disebutkan di Sahih Muslim, pahala salatnya akan diambil. Ya, pahala sedekahnya juga akan ikut. Kemudian pahala-pahala yang lain ikut. Kemudian pahala puasa ini berselisih ulama rahimahullah. Apakah pahala puasa bisa diambil oleh orang yang kita zalimi waktu di dunia pada hari kiamat? Sufyan ibn Uyainah rahimahullah ta'ala menyebutkan, pahala puasa tidak bisa diambil oleh orang yang kita zalimi. Kenapa? Kata beliau, karena pahala puasa ini yang tahu hanya Allah Subhanahu wa taala, malaikat tidak tahu. Itu firman hadis Nabi SAW. Allah Subhanahu wa taala berfirman di hadis qudsi, as-siyamu li wa ana ajzi bihi. Puasa itu kata Allah untukku, aku yang bayar langsung pahalanya. Malaikat kata ulama tidak tahu berapa pahala yang akan diberikan oleh Allah kepada seorang hamba yang melaksanakan puasa, baik itu puasa sunnah atau puasa wajib. Malaikat tidak tahu berapa ukurannya. Kenapa? Allah khususkan untuk ibadah puasa itu milik Allah Subhanahu wa taala. Maknanya Allah yang akan langsung membalas, malaikat tidak ada yang tahu pahalanya berapa. Sehingga Ibnu Uyainah di situ memberikan kesimpulan bahwa kalaulah nanti ada seorang hamba banyak kezaliman yang dia lakukan sama orang lain waktu di dunia, kemudian nanti di hari kiamat akan datang orang yang dia zalimi untuk mengambil pahalanya. Pahalanya yang bisa diambil itu hanya pahala-pahala yang bisa diambil selain pahala tauhid sama pahala puasa. Pahala puasa tidak bisa diambil kata Sufyan ibn Uyainah, begitu juga pahala tauhid. Kata Ibnu Rajab Al-Hambali, pahala tauhid seseorang itu tidak bisa diambil oleh orang yang dia zalimi. Kenapa? Karena itu nanti akan menjadi syarat dia bisa keluar dari neraka. Karena kalau itu diambil dan habis, apa yang membuat dia bisa keluar dari neraka? Tidak ada. Maka dia kekal di dalam neraka. Maka itulah diantara keutamaan bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Seseorang sekalipun banyak kezaliman sama orang lain, pahala tauhidnya tidak akan bisa diambil sama dia. Begitu juga pahala puasanya. Di sini Nabi SAW memberikan, Nabi mengabarkan, sekalipun tauhidnya itu andaikan ditimbang, ini saking sedikitnya kecilnya, andaikan ditimbang, itu timbangannya apa? Seberat atom. Kalau atom ini kan istilah yang digunakan untuk benda yang paling kecil atau yang paling ringan. Ada iman seberat itu hari kiamat. Dan ini orang yang terakhir keluar dari neraka, terakhir masuk surga. Subhanallah. Kata ulama rahimahullah ta'ala, mahalnya amalan saleh itu, ya kita bisa melihat kisah orang yang terakhir ini. Terakhir keluar dari neraka, terakhir masuk ke dalam surga. Terakhir masuk ke dalam surga. Setelah dia dikeluarkan dari neraka, tidak langsung dimasukkan oleh Allah ke dalam surga, tapi Allah Subhanahu wa taala itu menumbuhkan, memunculkan sebuah pohon yang rindang di depan mata dia. Akhirnya dia mengatakan, ya Allah, dekatkan saya ke bawah pohon itu, aku ingin berteduh. Kata Allah, kalau saya dekatkan kamu ke pohon itu, apakah kamu akan minta yang lain? Kata hamba tersebut, tidak ya Allah,
saya tidak akan minta yang lain. Didekatkanlah dia oleh Allah. Setelah diadab oleh Allah bertahun-tahun di dalam neraka, dipertemukan dengan pohon yang rindang. Kita bisa membayangkan bagaimana perasaan dan bahagianya dia. Setelah dia berteduh di bawah pohon itu, Allah munculkan lagi pohon yang lebih rindang dari itu. Dia melihat, ya Allah, apa itu? Tolong dekatkan saya ke pohon itu. Kata Allah, bukankah kamu berjanji tidak akan minta yang lain kalau saya kasih permintaan yang pertama? Kata dia, kalau setelah ini nanti saya tidak minta lagi. Akhirnya didekatkan oleh Allah. Setelah dia menikmati pohon yang kedua dan lebih rindang, lebih sejuk, Allah tampakkan pintu surga, baru pintunya. Dia akhirnya melihat keindahan. Ya Allah, apa itu? Kata Allah, itu pintu surga. Ya Allah, dekatkan saya ke pintu surga. Kata Allah, kamu sudah berjanji 2 kali tidak akan minta. Ya Allah, saya tidak akan minta lagi setelah ini. Akhirnya didekatkan dia ke pintu surga. Begitu dia didekatkan ke pintu surga, dia melihat ahli surga saling berkunjung. Kemudian ada yang ditemani sama bidadarinya di atas sofa-sofanya, kemudian dipan-dipan emasnya, semuanya. Begitu dia lihat, dia mengatakan kepada Allah, ya Allah, masukkan saya ke dalam surga. Saya tidak sabar. Akhirnya Allah tersenyum dan hamba ini dimasukkan ke dalam surga. Ini orang yang paling buruk tauhidnya, orang yang paling rendah, orang yang memiliki tauhid darah tadi. Begitu dimasukkan oleh Allah ke dalam surga, tahu balasannya seperti apa? Ini mahalnya amalan saleh. Ini orang paling rendah, orang paling buruk di dunia. Ya, imannya kepada Allah. Kata Allah, tamanna, silahkan kamu berangan-angan, sebutkan semua apa yang kamu inginkan. Subhanallah. Suruh disebutkan semua yang dia mau. Ya, kalau kita ketemu orang kaya, kira-kira pernah kita berjumpa dengan orang kaya atau melihat kisahnya? Ada orang kaya mengatakan kepada orang miskin, sebutkan apa yang kamu inginkan. Ya, semua yang kamu inginkan. Ada? Kaya tidak ada. Karena dia tahu dia tidak akan bisa memenuhi sekaya apapun dia tidak akan bisa memenuhi permintaan orang miskin tadi. Tapi ini orang yang terakhir masuk ke dalam surga, kata Allah, tamanna, silahkan kamu sebutkan apa yang kamu inginkan. Semua yang terlintas di benak suruh disebut sama Allah. Akhirnya dia sebutkan, saya mau ini, saya mau ini, saya mau ini. Setelah itu dia berhenti. Kata Allah, sebutkan lagi. Akhirnya disebutkan. Sampai pada akhirnya kata Nabi, inqata'at bihil amani. Sampai di lintasan benak dia itu sudah habis, tidak tahu mau nyebut apa lagi. Sampai Allah mengingatkan dia, di surga ada ini, silahkan minta. Di surga ada ini, silahkan minta. Di surga ada ini, silahkan kamu minta. Akhirnya dia minta lagi. Kata Allah, apakah ditunda? Kata Allah, semua yang kamu minta dilipat gandakan 10 kali lipat. Subhanallah. Itu orang terakhir kali masuk surga, kemudian terakhir keluar dari neraka. Begitu dia dimasukkan ke dalam surga dan diberikan apa yang dia sebutkan, dia minta, didatangkan 2 bidadarinya menyambut dia. Kata Nabi SAW, setelah datang 2 bidadarinya, dia mengatakan, saya orang yang paling tinggi derajatnya di dalam surga. Dia merasa orang yang paling tinggi derajatnya di dalam surga. Padahal itu kata Nabi, wa huwa ahwanu wa huwa adna ahlin nar. Padahal dialah orang yang paling rendah. Saking nikmatnya surga itu, sampai orang yang berada di bawah itu merasa paling nikmat, paling lega, paling tinggi derajatnya. Begitu dia tengok di atas, ternyata dia orang paling rendah. Ternyata teman-temannya orang beriman itu sudah jauh sebelumnya, sudah di atas. Ada yang sudah derajat yang paling tinggi, derajat di atasnya. Dia merasa orang paling tinggi, subhanallah. Jadi di sini ya, Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah taala menyebutkan pahala tauhid seseorang, orang beriman, tidak akan bisa diambil oleh orang yang kita zalimi. Juga pahala puasa, kata Sufyan Ibnu Uyainah. Tapi kenapa ada hadis di Sahih Muslim pahala puasanya juga akan hilang? Dikompromikan hadisnya oleh para ulama rahimahullah, termasuk Sufyan Ibnu Uyainah mengatakan kemungkinan barangkali sebelum Nabi SAW dikabarkan oleh Allah bahwa pahala puasa itu hanya Allah yang tahu pahalanya dan Allah yang langsung membayar pahalanya tanpa melalui malaikat, maka Nabi SAW mungkin mengira bahwa puasa juga akan termasuk yang bangkrut pahala puasa. Tapi setelah Allah Subhanahu wa taala mengabarkan kepada Nabi SAW bahwa puasa ini kekhususan bagi Allah, Allah sendiri yang akan langsung membalas pahalanya dan malaikat tidak tahu, maka kata Sufyan Ibnu Uyainah, 2 pahala itu tidak akan bisa diambil oleh orang yang terzalimi. Maka jemaah sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala,
Sekarang kan terkadang kita ini sering mendapatkan atau mendengar kajian atau ceramah tentang dosa kezaliman dan kisah orang yang bangkrut pada hari kiamat. Tapi jarang kita temukan bagaimana cara kita andaikan banyak kezaliman kita sama orang lain dan kita tidak bisa minta maaf karena mungkin tidak ketemu, kita sudah hilang kontak, hilang jejak dia, sementara ada kezaliman kita sama dia. Kita mau minta maaf, gimana caranya? Dia sudah tidak ada, kita tidak tahu kemana dia. Nah, bagaimana dengan kondisi seperti ini? Dan saya yakin kita ini ada di antara kita yang sudah lupa kezaliman yang dia lakukan sama orang lain. Maka para ulama menawarkan 3 hal. Yang pertama, kalau kita merasa banyak kezaliman sama orang lain dan tidak ada kesempatan untuk minta maaf, usahakan perbanyak amalan soleh dan meyakinkan diri kita bahwa amalan soleh kita itu akan bisa membayar seluruh kezaliman yang pernah kita lakukan, sehingga kita tidak termasuk orang bangkrut. Karena orang yang bangkrut ini, jamaah sekalian, orang yang bangkrut disebabkan karena banyak kezalimannya, itu nanti kisahnya dia di padang mahsyar. Siapa yang dikisah di padang mahsyar, maka dia akan bangkrut. Ya, dikisah di padang mahsyar pasti bangkrut. Orang yang punya kezaliman sama orang lain, kemudian belum sempat dia minta maaf dan harus dikisah pada hari kiamat, dan kezalimannya tidak sampai membuat pahalanya bangkrut, dia dikisah di qantarah namanya. Sebagaimana hadis Abu Sa'id Al-Khudri, "Idza khalasal mu'minuna minan nar." Ketika orang beriman ini sudah selamat dari neraka, maka mereka diberhentikan di qantarah, kata Nabi, jembatan antara surga dan neraka. Belum diizinkan masuk ke dalam surga. Yataqasuna fima al-madhalim fima kana bainahum. Mereka ini tujuannya kenapa dihentikan? Untuk saling membayar kezaliman yang kecil yang terjadi di kalangan mereka waktu di dunia, belum sempat saling minta maaf. Jadi nanti akan dibayar, saling bayar pahala. Si A punya kezaliman sama si B, dia ambil berapa takaran pahalanya. Si B juga punya kezaliman sama si A, dia juga akan sebaliknya seperti itu. Semuanya untuk apa? Untuk menentukan derajat di dalam surga. Untuk menentukan derajat di dalam surga. Jadi tawaran yang pertama, kata ulama rahimahullah, caranya kalau kita banyak kezaliman sama orang, kezaliman apa saja, dan tidak ada lagi jalan untuk minta maaf, maka perbanyak amalan saleh. Usahakan jangan sampai bangkrut. Usahakan dosa zalim kita itu bisa tenggelam oleh pahala kebaikan kita. Jangan sampai dosa kezaliman itu menghabiskan pahala kebaikan kita. Kemudian tawaran yang kedua, kata beliau, kita mendoakan kebaikan untuk orang yang pernah kita zalimi. Kita doakan dia kebaikan. Kita doakan kebaikan, atau kita mintakan ampun, atau kebaikan apa saja. Itu tawaran yang kedua. Tawaran yang ketiga, kita bersedekah dengan harta kita atas nama atau diniatkan orang yang pernah kita zalimi. Kita bersedekah atas nama orang yang pernah kita zalimi. Siapa yang pernah kita zalimi, yang kita sudah tidak ada kesempatan untuk minta maaf, kita tidak tahu kemana dia, kemudian di mana dia, gimana caranya, kemudian nomornya juga sudah tidak ada, sudah putus. Maka caranya yang ketiga, kata para ulama rahimahullah, kamu sedekah, kemudian kamu niatkan untuk di atas namakan orang yang pernah kamu zalimi. Semua itu untuk meringankan hisab kamu atau dosa kezaliman kamu pada hari kiamat. Kemudian jemaah sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di sini Nabi SAW kemudian melanjutkan, orang yang terakhir keluar dari neraka ini. Jadi di sini Nabi menyebutkan orang yang tidak sempat, orang yang sama sekali tidak singgah ke neraka, langsung masuk surga. Semoga kita semua termasuk di dalamnya. Ya, atau ada yang mau mampir dulu ke neraka, ya, mau dihapus. Ya, kalau tidak mau dihapus dengan neraka, hapuslah diri sendiri, ya. Sebelum dimandikan, mandi. Sebelum dihapus, itu hapus diri sendiri. Banyak penghapus di dunia ini, banyak sedekah, amalan saleh, banyak taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, yang terakhir ini yang paling rendah, orang yang keluar dari neraka, yaitu orang yang singgah ke dalam neraka kemudian dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa taala karena masih ada iman. Makanya amalan iman ini, tauhid ini yang paling tinggi. Kata Amr bin As radhiyallahu anhu, ketika dia diambang kewafatannya, dia menangis menghadapkan wajahnya ke tembok. Amr bin As waktu jadi gubernur di Mesir. Datanglah anaknya Abdullah ibnu Amr bin As
mengatakan, ya abati ma yubki, wahai bapakku, apa yang membuat kau menangis? Kata dia, kata Abdullah, bukankah Nabi SAW mengabarkan kepadamu haji itu akan menghapus dosa, Islam akan menghapus dosa, hijrah kamu dari Mekah ke Madinah menghapus dosa? Benar wahai anak. Tapi kata Amr bin As, wa afdalu ma nu'iddu qawlu la ilaha illallah. Pahala yang paling besar kita harapkan pada hari kiamat pahala tauhid. Itu yang paling besar. Ya, kalau kita punya pahala tauhid, punya harapan untuk masuk surga. Tidak punya pahala tauhid, tidak ada harapan untuk masuk surga. Maka para ulama rahimahullah taala terus menyampaikan, jaga tauhidmu, jaga tauhidmu, jaga tauhidmu. Karena kita tidak tahu ibadah Allah. Kita ini siapa di antara kita yang saat wafat nanti dinilai oleh Al-Quran mati dalam keadaan beriman, tidak ada yang tahu. Karena di hadis Anas itu mengerikan. Hadis Anas di hadis syafaah yang panjang, ketika Nabi diperintahkan oleh Allah untuk mengeluarkan orang beriman dari neraka sampai 3 kali, Nabi SAW bolak-balik ke neraka dikeluarkan orang beriman. Keempat kalinya Rasulullah SAW ketika diperintahkan, wahai Muhammad, kata Allah, pergi ke neraka dan cari orang beriman yang masih ada di dalam neraka, kamu keluarkan. Kata Rasulullah seperti ini, ya Rabb, la yabqa fin nari illa man habasahul Quran. Ya Allah, tidak ada lagi yang tersisa di dalam neraka kecuali yang ditahan oleh Al-Quran. Siapa itu? Kata Imam Bukhari, mereka itulah yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala khalidina fiha, yaitu orang yang dinilai oleh Al-Quran, dinilai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala saat wafat bukan orang beriman. Saat wafat bukan orang beriman. Ini namanya iman hakiki. Kalau iman yang zahir, ya kita semua beriman, sholat, ucapkan la ilaha illallah, zahir. Karena Islam ini ada yang zahir, ada yang hakiki. Nah, yang menyelamatkan hari kiamat Islam iman yang hakiki, bukan Islam yang zahir, bukan iman yang zahir. Kalau sekedar iman zahir ini hanya sekedar untuk kita bagaimana kita disebut muslim oleh saudara kita. Nanti kalau kita meninggal dunia disolatkan, dikafani, nanti diantar ke kuburan, dikuburkan di kuburan kaum muslimin. Hakikatnya dia beriman memang, itu hanya Allah yang menentukan. Dia beriman atau tidak hanya Allah yang menentukan. Itu yang kita khawatirkan. Makanya belajarlah Islam yang sebenarnya, Islam yang bisa menyelamatkan kita setelah kita wafat. Kalau Islam secara zahir itu hanya Islam yang menyelamatkan kita di dunia, kita dianggap oleh saudara kita muslim, kita tidak dimusuhi, diucapin salam dan seterusnya, ya. Nah, antara yang selamat langsung masuk ke dalam surga sama yang jatuh ke dalam neraka itu beda-beda tingkatannya. Ada yang duluan keluar, ada yang setelah itu menyusul. Yang terakhir ini disebutkan Nabi orang yang paling rendah. Apa semua itu yang menentukan? Amalan. Tidak sama kita. Di dunia ini di mata Allah kita tidak sama. Tapi kita tidak bisa memastikan siapa di antara kita yang paling tinggi, siapa di atas kita, siapa di bawah kita. Kenapa? Karena itu rahasia Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka tugas kita sebagai hamba ini terus berusaha. Untuk apa? Untuk memperbaiki amalan kita. Diperbaiki terus amalan. Jangan sampai kita biarkan amalan kita seperti itu. Ya, kata ulama rahimahullah, orang yang paling mulia di sisi Allah itu orang yang di pikirannya terus yang ada itu bagaimana amalan soleh dia tingkatkan, bagaimana dosa-dosa yang dia lakukan ini dia bisa bertobat dari dosa itu. Itu yang membuat kesibukan dia. Kata Hasan al-Basri rahimahullah taala, tarku dzunubi akhaffu min talabil maghfirati. Meninggalkan maksiat itu lebih ringan daripada nanti kamu jatuh ke dalam maksiat kemudian setelah itu mau bertobat. Kenapa? Karena ada orang yang ditutup pintu tobat oleh Allah bagi dia. Setelah dia terjatuh dalam maksiat, tidak dibuka pintu tobat. Itu yang kita takutkan. Maka jangan meremehkan maksiat, jangan meremehkan perbuatan yang dilarang oleh Allah dengan alasan nanti saya bisa taubat. Iya, kamu bisa taubat, tapi apakah kamu yakin setelah kamu terjatuh dalam perbuatan maksiat, kamu akan dibuka pintu taubat oleh Allah? Banyak orang ditutup pintu taubat oleh Allah bagi dia. Maka lebih ringan kita setiap ada maksiat kita cegah diri kita, jangan sampai terjatuh ke dalam. Karena kalau sudah terjatuh agak susah untuk kembali. Ya, kalau Allah kasih pintu taubat alhamdulillah. Kalau tidak ada jalan untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini dalil yang pertama, bahwa
kita di dunia ini sebagaimana amalan kita berbeda-beda, ada yang semangat, ada yang tidak semangat, ya, ada malas-malasan, ada yang bohong, ada yang riya, ada yang ikhlas. Pada hari kiamat juga seperti itulah tingkatan kita. Iman kita berbeda-beda, amalan kita juga berbeda-beda. Dalil yang kedua juga sama, hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Kalau ini lewat mimpi, ya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Baina ana na'imun ra'aitu an-nasa yu'raduna alayya." Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada para sahabat ketika saya lagi tidur. Ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam punya kebiasaan habis salat subuh dia menanyakan kepada para sahabat, siapa di antara kalian yang tadi malam mimpi? Akan ditafsirkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan mimpi ini jamaah sekalian itu bagian daripada 46 kenabian. 46 kenabian. Apa itu maksudnya? Apakah itu wahyu? Bukan. Maksud daripada 46 kenabian itu adalah banyak mimpi itu jadi kenyataan. Apa yang kita lihat di dalam mimpi itu yang terjadi. Ini yang dimaksud oleh hadits Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa mimpi itu bagian daripada 46 kenabian. Maka para ulama salaf dulu itu memberikan peringatan kepada kita bahwa siapa yang melihat mimpi atau pernah bermimpi, maka jangan sampai dia ceritakan mimpinya kecuali dia benar-benar ingat. Kenapa? Karena kalau kita tidak ingat, kemudian nanti ada kita tambah-tambah atau kita rubah-rubah, itu bahaya, itu dosa kata ulama. Kenapa? Karena dia bagian daripada kenabian. Imam Ahmad ketika ditanya masalah ar-ru'ya, mimpi, kata beliau, la ya'labanna, jangan sampai sekali ada di antara kalian bermain-main dengan kenabian. Mimpi itu bagian daripada kenabian. Nabi SAW di dalam kesempatan ini dia menyampaikan mimpinya kepada para sahabat. Kata Rasulullah, saat saya lagi tidur, saya diperlihatkan sebagian umat saya, yu'raduna alayya, diperlihatkan kepada Nabi. Wa alaihim qumus, mereka satu berpakaian, pakai baju gamis. Kata Rasulullah, minha ma yablughu ath-thudiyya wa minha ma duna dzalika. Di dalam mimpi itu ada sebagian sahabat saya lihat, kata Rasulullah, pakai bajunya dari atas sampai sini, ya, sisanya tidak ada pakaiannya. Kemudian ada lagi sebagian di antara kalian, kata Rasulullah, saya lihat dia pakai baju dari atas sampai ke pusat. Kemudian kata Nabi, wa urida alayya Umar bin Khattab. Kemudian setelah itu diperlihatkan di dalam mimpi itu Umar bin Khattab kepada saya. Saya melihat dia memakai baju gamis itu panjang sampai dia seret-seret, sampai diseret oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Para sahabat tentu bertanya, ma tafsiru dzalik, ma awwaltahu ya Rasulullah? Apa takwil daripada itu ya Rasulullah? Apa tafsiran mimpi itu ya Rasulullah? Kata Nabi, ad-din, agama. Jadi pakaian yang dipakai oleh sahabat-sahabat yang diperlihatkan kepada Nabi saat Rasulullah mimpi, itu pakaian itu ibarat apa? Kata Rasulullah, agama. Orang yang memakai pakaian dari atas sampai ke dadanya, itu tingkatan agamanya di sisi Allah rendah. Ya, tingkatannya agama itu rendah. Kemudian ada yang pakaiannya dari atas sampai ke pusat, itu dia lebih tinggi dari yang pertama, tingkatan agamanya. Kemudian Umar bin Khattab itu saking tingginya agama dia sampai dia seret, sampai dia seret. Kata Ibnu Hajar mengomentari hadis ini di dalam mimpi terpuji Umar menyeret bajunya, tapi dalam keadaan di luar mimpi, dalam keadaan terjaga kayak gini, kita dilarang menyeret-nyeret pakaian. Ya, ini bukan berarti dalil boleh kita menyeret-nyeret pakaian. Enggak, justru sebaliknya. Kita dilarang untuk menyeret pakaian kita. Nah, di sini Nabi SAW menafsirkan agama ini ibarat pakaian. Agama ini ibarat pakaian. Apa fungsi pakaian? Apa fungsi pakaian di dalam Al-Quran? Dua fungsinya. Ya bani Adam, qad anzalna alaikum libasan yuwari sawatikum warisha. Wahai sekalian manusia, kata Allah, sesungguhnya kami telah turunkan kepada kalian pakaian untuk menutup aurat kalian dan sebagai hiasan. Dan sebagai hiasan.
Jadi fungsi daripada pakaian itu yang pertama itu adalah menutup aurat. Menutup aurat. Maka wanita saat beli pakaian jangan lihat modelnya dulu, jangan lihat warnanya dulu, tapi lihat ini menutup aurat saya apa enggak. Kita pun seperti itu. Baru setelah itu tujuan yang kedua, fungsi yang kedua berhias. Kalau ternyata pakaian itu sudah yakin kita menutup aurat kita, karena itu tujuan utamanya. Pakaian diturunkan oleh Allah menutup aurat. Yuwari sawatikum, untuk menutup aurat kalian. Saat beli pakaian, buat pakaian, itu pastikan pakaian itu menutup aurat kita. Kalau sudah tertutup, kita yakin pakaian itu bisa menutup aurat kita, baru kita cari model, cari warna, bebas. Tidak ada yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kata ulama rahimahullah taala, baju itu menutupi kita, menjaga kita dari kedinginan, kemudian dari panas, kemudian dari ketelanjangan pada hari kiamat. Begitu juga agama kita. Agama kita ini akan menjaga kita dari apa? Dari azab neraka, panasnya api neraka dan dinginnya neraka. Ada neraka dingin? Ada neraka dingin? Ada neraka dingin. Nabi SAW menyebutkan az-zamharir, itu neraka dingin. Mungkin ada orang pikiran seperti ini, ya mungkin mendinganlah kalau dingin, ya, ketimbang panas. Tidak ada, dingin sama panas sebenarnya sama-sama ada. Ada orang yang mati karena kedinginan banyak, ya. Kalau dingin itu kan luar biasa, jangan dianggap lebih ringan dari panas. Panas sama dingin sama-sama ada, ya, panas sama dingin sama-sama ada. Kita kalau ke daerah-daerah salju, bersalju. Saya ada seorang syekh pernah ke Kanada. Kanada ini negara yang termasuk suhu dinginnya itu luar biasa. Dia melihat dengan mata dia sendiri. Saat musim dingin tiba, ada orang jalan dalam keadaan kedinginan. Dia gini ininya, telinganya diusap sama dia, copot ini telinga dari persendian, copot ini. Kayak kita nyopot bunga, copot. Saking apa? Saking dinginnya. Jadi urat-uratnya putus sudah semuanya. Persendian telinga tinggal dicopot. Saya lihat, kaget dia. Dulu banyak ahli hadis ketika mereka berjalan di musim dingin karena ingin mencari hadis di daerah pegunungan. Itu mereka ada yang jari-jarinya copot, berjatuh. Nah, ada satu ahli hadis sampai dikenal dia dengan jari-jari yang copot. Kenapa? Karena saking dinginnya. Jadi Nabi SAW mengabarkan ketika neraka ini mengadu kepada Allah, ya Allah, ini saling makan antara satu dengan yang lain. Akhirnya Allah izinkan mereka neraka itu bernafas dengan dua nafas. Ada yang bernafas dengan panas, bernafas dengan kedinginan. Kata Nabi SAW, saat kalian mendapatkan musim atau sengatan panasnya matahari, itu adalah uapan dari api neraka. Dan saat kalian merasakan dinginnya di dunia, itu juga dari neraka zamharir, ya, neraka yang dingin. Jadi jangan milih, Pak. Neraka itu tidak ada pilihan sama sekali, tidak ada baik. Mau dingin, mau panas, semuanya azab. Semuanya mematikan dan semuanya membuat orang kesakitan. Dan tidak ada yang tahan dengan azab neraka. Nabi SAW mengabarkan di sini bahwa agama kita ini pakaian. Ya, kita ini kalau berpakaian ganteng kan, jadinya kelihatan. Kita bisa bayangkan kalau kita tidak pakaian, ya, itu jelek, tidak jelek. Seteganteng apapun dia, kalau sudah telanjang itu jelek. Apalagi perempuan. Nah, kita ditutup dengan pakaian ini jadi ganteng. Ya, orang yang kurang fisiknya cari baju yang agak sedikit mewah, jadi lumayan ganteng. Ya, tambahlah perhiasnya. Begitulah agama. Kita ini kenapa ditutup? Kenapa kita kelihatan bagus? Ya, ganteng. Karena ada pakaian kita. Tidak kelihatan aurat kita. Agama kita ini yang menutupi seluruh niat buruk kita. Kita ini ada orang yang niatnya ingin mencuri karena miskin, ada niat ingin mencuri, ya. Tapi dia tidak mencuri. Kenapa? Karena agama dia melarang. Akhirnya orang lain tidak tahu kalau dia ada keinginan untuk mencuri. Ada orang yang mungkin niatnya ingin berzina, tapi karena dia tahu agamanya melarang, tertutup. Orang lain tidak tahu dia punya niat untuk berzina. Ada orang yang punya niat untuk membunuh orang lain, karena dia tahu agama dia mengatakan tidak boleh membunuh orang. Akhirnya dia urungkan niatnya. Tidak ada orang yang tahu kalau dia punya niat untuk membunuh orang lain. Ditutup.
Sama seperti pakaian ini, tidak ada yang tahu apa yang ada di dalamnya. Ya, mungkin kalau laki-laki tahu lah ya, maksudnya secara umum karena kita semua sama apa yang ada di dalamnya. Tapi bentuk sama rupa warnanya kan tidak tahu model seperti apa. Ketutup semua sama pakaian kita. Begitulah agama kita. Agama kita ini satu akan menutupi sifat buruk kita. Kemudian dengan agama kita akan semakin indah di mata orang lain. Kata seorang penyair, tidak ada yang saya tidak pernah melihat keindahan di dunia ini melebihi indahnya amalan soleh. Rasanya lezat, kemudian pandangannya itu mempesona. Coba lihat itu, orang yang sholat tenang dah dia rasakan. Apakah ada yang gelisah karena habis sholat? Tidak. Seluruh amalan soleh membuat tenang, lezat rasanya. Orang yang melihat orang beramal soleh juga senang melihatnya. Orang melihat ada orang sholat bolak-balik ke masjid, senang dah? Senang. Ada orang sedekah, kita melihatnya senang, ya. Ada orang bantu orang miskin, kita sekedar melihat senang karena amalan soleh. Amalan soleh itu indah. Maka ulama rahimahullah taala menyimpulkan dari hadis ini, siapa yang terjatuh ke dalam perbuatan maksiat, maka sobeklah pakaian agamanya. Kalau ternyata dosa maksiat yang dia lakukan ternyata dosa besar, sobeknya juga besar. Pakaian ini akan sobeknya banyak. Kalau ternyata yang dia lakukan dia terjatuh ke dalam kesyirikan, dia lepas pakaiannya, telanjang dia. Maka Allah Subhanahu wa taala di dalam surah At-Tahrim menyebutkan, ya ayyuhalladzina amanu tubu ila Allahi taubatan nasuha. Wahai orang-orang beriman, bertaubatlah kalian kepada Allah taubat nasuha. Apa itu taubat nasuha? Kata Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah, an-nasuh itu dari kalimat an-nusuh, yaitu menjahit dengan jarum. Menjahit dengan jarum. Pakaian yang sobek kita jahit dengan jarum. Begitu juga saat kita terjatuh ke dalam perbuatan maksiat, kita suruh taubat. Seperti apa? Di mana taubat itu bisa kembali menjahit pakaian agama kita. Ya, menjahit pakai jarum. Jangan sampai taubatnya tidak bisa menutupi kembali auratnya. Akhirnya kelihatan auratnya, kemudian ada niat buruk, akhirnya langsung diikuti, kepingin mencuri langsung mencuri, kepingin bohong langsung bohong. Itu maknanya sudah sobek agamanya dan dia tidak taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, pertanyaannya selanjutnya, apa hubungannya hadis ini dengan bab yang dibuat oleh Imam Bukhari? Beliau ingin menjelaskan bahwa pakaian itu tingkatan agama. Kita ini semua bertingkat-tingkat, ya, berbeda-beda agama kita. Maka kalau kita ingin agama kita di atas, itu semua kembali kepada kita. Keseriusan kita mempelajari agama ini dan keseriusan kita untuk mengamalkan agama ini. Baik jamaah sekalian, sudah habis waktunya. Ya. Tanya jawab ya. Saya mohon maaf apabila kepanjangan, apalagi di puasa biasanya berat ke mata ya. Tapi itu tadi, sama-sama ujian, sama-sama sabar. Saya ujian bagi antum ujian bagi saya. Saya tidak boleh berhenti juga ngomong selama aku masih mau mendengar, dan antum tidak boleh tidur selama saya masih mau ngomong. Nanti kalau sudah selesai, sama-sama kita pulang. Ya, sama-sama ujian masalah. Antum diuji dengan saya diuji dengan antum. Begitu Nabi Muhammad. Waja'alna ba'dakum li ba'din fitnatan atasbih. Kalau mungkin ada pertanyaan, silakan. Boleh Pak? Iya. Waalaikumsalam. Kalau kita masuk surga, ya. Jadi kalau masuk surga kan ada tingkatannya. Jangan gini jadi. Kalau masuk surga tadi, kalau misalnya kita masuk surga, kalau amalannya sedikit kan surganya rendah, tingkatannya paling rendah. Nah, apakah ada kemungkinan kita yang masuk surga yang paling rendah itu untuk mendapatkan surga yang paling tinggi, Pak? Maksudnya ada usahanya? Apakah ada usaha? Maksudnya apakah ada kesempatan setelah masuk surga bisa naik? Ya. Oh iya. Terus Waalaikumsalam. Berdasarkan dalil yang ada di dalam Quran atau hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, orang ketika masuk surga itu ada tidak kesempatan untuk bisa naik? Ada kesempatan kalau ada syafaat dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam.
Karena di antara syafaat Nabi disebutkan oleh para ulama rahimahullah taala, seorang hamba yang masuk ke dalam surga derajat dia rendah, tapi dia mendapatkan syafaat dari Nabi SAW sehingga terangkat derajatnya. Kemudian yang kedua itu anak dia. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu mengatakan, kalau seorang anak sama orang tuanya sama-sama masuk surga, mereka saling angkat. Kalau ternyata orang tuanya di atas, anaknya di bawah, orang tuanya akan angkat anaknya ke atas. Kemudian kalau anaknya di atas, orang tuanya di bawah, maka orang tuanya diangkat sama anak. Begitu Ibnu Abbas radhiyallahu anhu menjelaskan tentang anak sama orang tua tadi. Tapi kalau teman sama teman dah, ini khusus anak sama orang tua. Itu kalau dua-duanya masuk surga. Tapi kalau anaknya masuk surga, kemudian bapaknya kan dalam neraka, tidak ada kesempatan untuk mengeluarkan bapak, tidak bisa. Kemudian begitu juga bapaknya di dalam surga, anaknya kan di dalam neraka, itu bapaknya tidak bisa mengeluarkan dari neraka. Maka jalan satu-satunya yang harus kita jaga di dunia ini apa? Usahakan keluarga kita semua itu masuk surga. Ya, jangan sampai sekedar kumpul di dunia, makan bareng, menikmati bareng, ya serumah bareng, hari kiamat bisa. Karena Allah sudah jelaskan semua, ada yang bisa sama bapaknya, bisa sama istrinya, bisa sama orang tuanya, semuanya sudah lengkap semua. Untuk pelajaran bagi kita, kalau kita ingin masuk surga bersama, usahakan tauhidnya diberesin semua. Ya, karena itu syarat utama. Syarat utama itu masalah tauhid kita tadi. Diakui apa enggak? Masih ada enggak pahala tauhid yang diakui oleh Allah? Kalau masih ada, kita bisa saling mengangkat anak sama bapak. Selain mereka, nah, Allah a'lam. Ada yang lain? Ya. Atau udah usah teknik kayaknya? Kalau memang keras suaranya. Bisa. Ini lebih jelas. Udah usah teknik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustaz, tadi Pak Ustaz kan menyebutkan bahwa teman bisa memberikan syafaat ketika di surga itu. Di dalam surga ya. Saya pernah dengar kalau masalah kalau kita berada di neraka, sahabat itu bisa memberikan syafaat kita untuk masuk surga. Ya, tadi pertanyaannya orang sudah masuk surga, ya masuk surga bisa diangkat derajatnya di dalam surga. Kalau ini hadisnya beda. Ini memberi syafaat, mengeluarkan umat dari neraka. Dan itu ada hadis Anas bin Malik diriwayatkan oleh Imam Ahmad rahimahullah taala bahwa di hadis Bukhari juga ada isyarat, tapi lafaznya tidak terlalu jelas. Ketika kata Rasulullah SAW, tidak ada yang lebih dahsyat protesnya kepada Allah hari kiamat melainkan orang beriman. Orang beriman saat diizinkan oleh Allah masuk ke dalam surga, maka mereka menemui Allah Subhanahu wa taala. Mereka mengatakan, "Ya Allah, saya dulu pernah punya teman sholat. Kami sholat bersama. Kami bayar zakat bersama. Kami beramal saleh bersama. Saya dan dia di neraka, di surga. Kemana ya Allah?" Kata Allah, "Silakan kau pergi ke neraka. Siapa yang kamu kenal di sana, kamu keluarkan." Itu mengeluarkan dari neraka, iya, ada hadis. Tapi kalau menaikkan derajatnya dari rendah ke atas, sampai saat ini saya belum pernah menemukan dari dalam Al-Quran atau hadis Nabi SAW atau penjelasan para ulama. Tapi kalau syafaat teman mengeluarkan dari neraka, ya ada. Maka Nabi SAW menyebutkan sehingga orang beriman itu neraka. Ada yang sudah mendapatkan temannya sudah gosong sampai lututnya ke atas janda. Ada yang sudah mendapatkan temannya sudah gosong sampai pinggangnya. Ada yang sudah gosong sampai sininya. Ada yang sudah gosong sampai semuanya gosong. Dikeluarkan sama teman-temannya, teman yang beriman yang masuk ke dalam surga, dimasukkan ke dalam surga oleh Allah Subhanahu wa taala lewat syafaat teman. Nah, ini ada istilah kita ini. Kan sering mungkin aku pernah dengar, tolong cari saya kalau kamu tidak lihat saya di dalam surga, tolong cari saya. Ya. Nah, ini kalimat ini mungkin secara makna bisa diambil istimbatnya dari hadis tadi, mencari. Tapi pertanyaannya, pernah enggak ada ungkapan seperti ini di kalangan para sahabat radhiyallahu anhu? Tolong cari saya kalau kamu tidak dapatkan di dalam surga. Ya ada enggak? Setahu saya enggak ada. Jadi tidak perlu pesan itu. Tidak perlu pesan tolong cari saya. Hari kiamat itu dengan sendirinya teman itu akan mencari. Tidak perlu kita pesan. Kita mau pesan atau tidak, tetap dia mencari. Yang penting dia kenal. Ya, dan yang penting kita tidak mati dalam keadaan kafir. Kalau mati dalam keadaan kafir, sekalipun dia tidak ketemu. Kalau
Allah dalam neraka di bawah, tidak bisa keluar. Jadi tidak perlu pesan. Tidak ada sunnahnya orang yang mengatakan tolong cari saya nanti kalau tidak tahu kamu temukan, kamu tidak pernah melihat saya, tolong cari saya ke neraka. Tidak ada pesan. Itu secara otomatis teman yang beriman itu saat dia kenal temannya kalau tidak ada di dalam surga, secara otomatis dia akan melihat. Jadi tidak perlu pesan. Ya, Anda sudah mulai marah ini. Istilah-istilah tolong cari saya kalau ini. Kemarin beberapa hari yang lalu ada ibu-ibu tolong cari saya Ustaz kalau nanti tidak ketemu dalam surga. Sebagaimana teman mengeluarkan temannya dari. Saya bilang ibu tidak perlu pesan yang seperti itu saya bilang. Tidak perlu pesan. Yang namanya teman itu dikabarkan oleh Nabi, pasti dia tidak akan nyaman di surga selama dia punya teman yang dia kenal waktu di dunia beramal saleh bersama. Ini karena disebutkan di situ, kami sholat bersama, kami bayar zakat bersama, kami puasa bersama. Tapi tidak disebutkan kami teman saya kopi bersama, tidak pernah disebutkan hadis itu. Ya, atau sepak bola bersama. Jadi teman sepak bola itu tidak. Ya, ini teman saya, tapi teman sepak bola itu tidak ada hadisnya. Karena disebut di situ teman sholat, teman puasa, teman zakat bersama, teman jihad bersama. Tidak ketemu di dalam surga, dia cari. Terus teman sepak bola tidak ada, teman sepeda tidak ada. Kalau sudah teman sepedaannya, dia tidak kenal. Dia temannya berteman sama ini saat sepedanya, berteman sama ini saat sepak bola. Tapi saat sholat tidak ketemu sama dia di dalam sholat. Ya tidak ada di masjid. Jadi teman-teman inilah yang akan saya mencari. Teman-teman kita ini. Jadi ini yang harus kita jaga ini, rukun, ya. Yang karena kita akan saling menolong hari kiamat. Teman-teman bersolat, bukan teman yang di kantor, bukan teman kerja, bukan. Ya, teman saya sholat bersama, saya zakat bersama, kemudian beribadah bersama, kemudian jihad bersama, sholat hari raya bersama. Tidak kelihatan di surga, itu yang dicari. Nah, selain itu tidak saling mencari. Justru saling bermusuhan kalau teman karena bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Jazakallahu khair. Dari saya berikan tentang pahala tauhid dan pahala puasa yang tidak bisa diambil dari orang yang terzalimi. Nah, yang masih abstrak buat saya, kurang jelas buat saya sendiri. Itu pahala tauhid Ustaz. Kalau puasa, sholat dan lain sebagainya itu kan untuk amalannya, pekerjaannya. Tapi kalau tauhid itu kan itu amalan hati atau seperti apa? Yang belum saya pahami itu kan. Jadi ada pahala tauhid salah satunya. Nah, itu apakah bentuk pemahaman kita terhadap keimanan kita yang akan mengkondisikan jiwa atau hati kita mungkin atau bagaimana Nah, ini baik. makanya di awal kita bahas definisi iman. Karena kalau kita tidak paham nanti definisi iman, nanti kita ini baca ayat kemudian baca hadis, nanti susah untuk nyambungnya Ustaz. Jadi di dalam agama kita ada usul. Ya, usul inilah disebut iman. Jadi iman yang dimaksud di sini atau tauhid yang dimaksud di sini, ya, yang masih dilihat oleh Allah yang bisa membuat dia keluar dari neraka, yaitu apa? Amalan soleh, yang dimana amalan itu andaikan dia tidak mengamalkannya dia kafir. Paham ya? Ya, nanti tinggal dilihat aja apa saja amalan soleh yang andaikan ditinggalkan oleh orang beriman dia kafir. Contoh misalkan dia tidak mau mengucapkan syahadat, ya jelas dia kafir. Kemudian dia tidak mau sholat lima waktu, jelas dia kafir. Dia tidak akan bisa keluar dari neraka. Kemudian yang selanjutnya, jangan sampai dia melaksanakan atau terjatuh dalam perbuatan maksiat yang akan menghilangkan pahala tauhid. Apa contohnya? Misalkan seseorang meyakini ada yang mengetahui hal yang gaib selain Allah. Allah mengatakan hanya Allah yang tahu perkara gaib di dunia dan di langit dan di dunia. Kalau kita sekalipun kita sholat, sekalipun puasa, tapi di dalam hati kita ini ada keyakinan, ada yang mengetahui hal yang gaib dari Allah Subhanahu wa taala. Itu maknanya kita sudah mendustakan Al-Qur'an dan kita menyamakan adabah bersama dengan Allah Subhanahu wa taala.
orang seperti ini saat wafat itu pandangannya tidak ada, karena sudah habis pun, ya, karena sudah habis. Allah Subhanahu wa taala memberikan ancaman di dalam surah Az-Zumar kepada Rasulullah SAW. Kata Allah, "La in asyrakta la yahbatanna 'amaluka wa la takunanna minal khasirin." Wahai Muhammad, kalau kamu terjatuh dalam perbuatan kesyirikan, maka sungguh amal saleh kamu akan dihapus. Jadi orang beriman, ada orang beriman meninggal dunia membawa dosa zina, bawa dosa bohong, bawa dosa riba, bawa dosa yang lain. Tapi tidak ada orang beriman itu meninggal dunia bawa dosa kesyirikan akbar. Tidak ada. Karena syirik akbar sama iman tidak bisa menyatu dalam batin seorang. Ya, siapa yang terakhir yang menemani dia sebelum wafat? Kalau ternyata tauhidnya, maka dia mati beriman. Kalau ternyata sebelum wafat dia melakukan kesyirikan yang bisa mengeluarkan dia dari agama, maka dia mati dalam keadaan musyrik. Sekalipun banyak orang Islam di dunia tidak tahu, tapi di hadapan Allah dia musyrik. Nah, orang seperti ini itu tidak akan keluar dari neraka. Jadi kalau antum masih belum paham ini, mungkin dinilai dipelajari sedikit demi sedikit apa itu iman. Nanti ada usul, ada furu, ya. Jadi intinya iman itu adalah amalan yang apabila kita tidak mengamalkannya kita tidak jaga muslim. Salat, syahadat, ya. Kemudian bayar zakat bagi yang ini, tapi bayar zakat nanti ada rincian, yaitu orang kalau tidak mau bayar zakat dan dia punya kekuatan untuk melawan, punya kekuatan senjata, dia dianggap murtad. Ya, tapi kalau dia tidak mau bayar zakat karena malas-malasan, itu kata ulama dia tidak keluar dari agama dan dia bisa diambil paksa zakat dari dia. Kemudian jangan sampai dia melakukan maksiat yang bertentangan dengan tauhid tadi. Seperti meyakini tadi keyakinan yang bertentangan akan menghapuskan tauhid dia, dan itu banyak. Jadi kalau mau disimpulkan nanti mungkin butuh muhadharah yang berkesinambungan. Intinya seperti itulah khulasannya. Jazakallahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertanyaan saya gampang sekali mungkin Pak Ustaz. Ya, tapi agak nyeleneh dikit. jalan. Seorang hamba itu saat dekat dengan Allah itu saat dia bersujud. Saat Bersujud. iya. Nah, pertanyaannya, saat kita bersujud itu kita lebih condong karena merindukan surga atau takut dengan neraka? Mungkin itu aja. Nah, kata Sufyan bin Uyainah rahimahullah taala, "Law kanat al-qulubu law kana al-yaqin waqa fil qulubi kama yanbaghi laqarat al-qulubu ishtiyaqan ila al-jannati wa haraba min an-nar." Andaikan keyakinan dengan janji Allah Subhanahu wa taala itu nancap di dalam hati seorang sebagaimana semestinya yang diharapkan oleh Allah, yang diminta oleh Allah dari seorang hamba, maka hatinya itu akan terbang ke angkasa, rindu dengan surga dan takut dengan neraka. Jadi kedua-duanya harus ada. Kedua-duanya harus ada. Ya mungkin dalam satu waktu itu tidak mungkin ya terkadang kerinduan sama surga dominan, nanti rasa takut terhadap neraka dominan. Itu yang sering disebut oleh ulama ketika ditanyakan pertanyaan yang sama kepada Hasan Basri, hampir senang. Kata orang ini, "Wahai imam, manakah yang lebih didahulukan oleh seorang hamba? Rasa harap dia, maksudnya rasa rindu dia sama harap merindukan pahala, atau rasa takut dia? Takut berarti takut sama neraka. Mana yang harus dia dahulukan?" Kata beliau, "Pertanyaan kamu seperti kamu menanyakan manakah yang lebih afdal, yang lebih didahulukan oleh seorang, makanan atau minuman?" Ya, kata Hasan Basri jawabannya tergantung orang. Ya, kondisinya. Kalau dia ternyata hausnya lebih daripada laparnya, dia cari air. Kalau ternyata ada kondisi dia lebih lapar daripada haus, dia cari makanan. Nah, begitu juga kalau kita merasakan ternyata rasa dominan kita, kerinduan sama surga itu lebih dominan, jadi munculkan juga rasa takut terhadap neraka. Kalau ternyata rasa takut karena khawatir kalau kerinduan ini terus menghampiri hati kita, khawatir nanti ada optimis. Nah, optimis itu bahaya. Kalau orang sudah optimis merasa aman, jadi ini dilarang dalam agama. Kemudian kalau rasa takut ternyata dominan juga,
tanpa ada rasa rindu, ada harap untuk masuk surga, dia khawatirkan nanti dia ujung-ujungnya apa? Puncaknya dia nanti putus asa. Karena saking takutnya sampai kepada dia putus asa. Maka ulama Allah Ta'ala sering mengatakan, kamu bawa itu terus. Saat rasa harap kamu, rindu kamu sama surga besar, usahakan munculkan rasa takut terhadap neraka. Saat rasa takut sama neraka sudah mulai besar, usahakan munculkan rasa rindu terhadap surga. Jadi seperti itu. Jadi tidak bisa kita jawab rasa rindu harus kamu depankan, rasa takut dan itu semua kondisi kembali kepada masing-masing hamba. Bagaimana dia rasakan dalam hati. Seperti dia. Allahu a'lam. Sudah capek nih, mau tidur. Sama, mau tidur. Subhanallah. Jazakumullah khairan. Kalau sudah tidak ada pertanyaan, semoga bermanfaat. Saya mohon maaf dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala apabila ada penyampaian yang tidak mudah sesuai dengan ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan saya mohon maaf apabila ada keliruan di dalam ucapan penyampaian kalimat yang tidak berkenan. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanallah wa bihamdihi, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.